Hello, selamat berjumpa kembali dan selamat datang di Cara Terunik Channel. Di video kali ini kita akan bahas mengenai 7 macam refleks pada bayi baru lahir. Nah, sebelum itu mari kita bahas mengenai refleks bayi. Bayi baru lahir memiliki gerakan refleks yang muncul terhadap stimulus tertentu. Jadi mungkin kita sering menyadari dan melihat langsung beberapa gerakan yang ada pada si bayi. Salah satunya adalah gerakan menggenggam dan juga mengisap ya. Gerakan refleks bayi baru lahir ini disebut juga dengan refleks primitif atau gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ketika ia mendapatkan sebuah rangsangan tertentu. Gerakan-gerakan ini muncul sejak bayi baru lahir dan akan hilang sendiri di usianya tertentu ya. Nah, apa saja 7 macam refleks bayi baru lahir ini? Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gerakan grasp refleks atau refleks menggenggam. Bayi akan menggenggam jari kita ketika kita sentuhkan di telapak tangan bayi. Jadi ketika kita taruh atau sentuh telapak tangan bayi, maka bayi tersebut akan langsung memegang dengan erat jari kita. Nah, ini yang disebut dengan gerakan refleks menggenggam. Nah, gerakan ini umumnya akan menghilang pada usia 5-6 bulan. Gerakan refleks ini juga tidak hanya terjadi di tangan, tapi juga terjadi pada kaki. Ketika kita sentuh jari atau di bawah jari telapak kaki si bayi, maka jari-jarinya akan menekuk ke arah ke bawah atau menekuk ke arah sentuhan yang kita sentuhkan di bawah jari kaki tersebut, seolah-olah seperti mau menggenggam. Nah, berbeda dengan tangan, pada gerakan refleks di kaki ini itu menghilang pada usia 9-12 bulan. Nah, itu untuk yang disebut dengan refleks menggenggam. Kita lanjut refleks yang kedua, yaitu adalah asymmetric tonic neck reflex. Refleks ini terjadi ketika bayi dalam posisi terbaring dan kepalanya ditengokkan. Jika kepala si bayi ditengokkan ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengan dan kaki di sisi yang sama, kemudian menekuk lengan dan kaki di sisi yang berbeda. Seperti di gambar, contohkan dia ditengokkan kepalanya ke kiri, maka tangan kirinya dia memanjang, jadi dipanjangkan, kemudian kakinya juga diluruskan gitu ya. Kemudian sebaliknya, tangan kanannya ditekuk, kaki kanannya ditekuk, jadi seperti itu. Nah, itu juga sebaliknya, apabila kepalanya ditengokkan ke kanan, tangan kanannya memanjang, kaki kanannya memanjang, kemudian tangan kirinya dibengkokkan, dan juga kaki kirinya dibengkokkan. Nah, ini terjadi secara otomatis, makanya disebut dengan asymmetric tonic neck reflex. Posisi ini sering disebut dengan posisi anggar karena serupa dengan posisi pemain anggar saat bermain. Refleks ini akan menghilang ketika si kecil berusia 5-7 bulan. Nah, itu penjelasan asymmetric tonic neck reflex. Nah, yang ketiga adalah refleks Moro. Refleks Moro sering disebut juga dengan refleks kejut, sebab biasanya akan muncul ketika bayi merasa terkejut. Nah, dalam pengkajian biasanya sengaja dibuat bayi untuk terkejut, biasanya dengan suara, kemudian dengan gebrakan meja gitu misalnya, atau gerakan yang tiba-tiba yang bisa membuat si bayi terkejut. Kemudian bayi akan merentangkan tangannya, kedua tangannya, kemudian telapak tangannya menghadap ke atas lalu menarik kembali. Jadi seperti itu. Terkadang bayi juga akan menangis. Nah, itulah disebut dengan refleks Moro yang terjadi pada bayi. Nah, refleks Moro ini akan menghilang pada usia 5-6 bulan. Yang keempat adalah refleks rotting atau rotting reflex. Rotting reflex terjadi saat sudut mulut bayi disentuh. Ketika mendapatkan rangsangan seperti itu, bayi akan memutar kepalanya ke arah sentuhan tersebut, dan dia membuka mulut dan siap mengisap mengikuti arah rangsangan tersebut. Nah, refleks ini sangat membantu si bayi untuk menemukan payudara dan juga botol susu ketika ia ingin menyusu. Jadi rotting reflex umumnya akan menghilang ketika usia si bayi berusia di atas 4 bulan. Nah, itu terkait dengan rotting reflex yang keempat. Yang kelima, refleks Babinski.
Refleks Babinski akan muncul ketika ibu menggoreskan jari ibu ke telapak kaki si kecil dari tumit ke sisi luar telapak kaki hingga ke bawah ibu jarinya. Ibu jari kaki akan mengarah ke atas, jadi ibu jari kaki si bayi akan mengarah ke atas dan jari lainnya akan terbuka seperti di gambar dijelaskan ya. Jadi ada yang terbuka, jadi kaki ibu jarinya terbuka, kemudian kaki jari yang lain terbuka ya. Jadi ibu jarinya saja yang menghadap ke atas. Nah, ini disebut dengan refleks Babinski seperti di gambar. Refleks ini umumnya akan menetap hingga si kecil berusia 2 tahun, tapi juga bisa menghilang sejak usia 1 tahun. Nah, ini akan menjadi abnormal apabila lebih dari 2 tahun si anak juga masih memiliki refleks Babinski, dan apabila orang dewasa terjadi refleks ini, maka itu kemungkinan terjadi kelainan di dalam sistem sarafnya. Misalnya pada pasien meningitis, nah itu akan ditemukan pada meningitis orang dewasa ketika kita cek refleks Babinski ini didapatkan pada pasien-pasien tertentu ya. Kalau pada bayi maka dia 2 tahun maksimal dia sudah tidak nampak lagi refleks Babinski ini. Oke, kita lanjut ke 6, refleks sucking atau refleks mengisap. Ketika bagian langit-langit mulut bayi itu disentuh, maka dia otomatis akan mengisap tangan Anda atau apapun yang disentuhkan ke sana diisap oleh si bayi ya. Nah, refleks ini berguna untuk kemampuan menyusu si kecil atau biasanya mulai sempurna saat dia berusia 36 minggu di dalam kandungan. Nah, inilah mengapa bayi prematur cenderung tidak mahir menyusu. Refleks ini sangat penting karena dia diperlukan untuk nutrisi si bayi. Makanya saat pengkajian kita perlu mengecek kekuatan mengisap si bayi. Biasanya kalau pasien-pasien yang mengisapnya lemah, maka dia akan diberikan susu dengan bantuan NGT ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah dimasukkan selang dari hidung kemudian langsung menuju ke lambung. Nah, itu biasanya kalau pasien-pasien prematur yang daya hisapnya lemah, jadi harus dibantu. Nah, kalau memang daya hisapnya kuat, maka ya dia bisa dianggap normal dan tidak perlu dirawat di rumah sakit untuk memberikan nutrisi tambahan pada bayi. Nah, itu yang keenam disebut dengan refleks sucking. Kita lanjut refleks yang ketujuh, itu disebut dengan stepping refleks. Refleks ini juga dikenal dengan istilah walking atau dance refleks karena gerakannya menyerupai orang yang sedang berjalan atau menari walaupun sebenarnya bayi kan belum bisa berjalan di awal-awal. Nah, refleks ini terjadi ketika tubuh bayi diangkat dan kakinya menyentuh permukaan padat seperti tanah atau lantai. Refleks ini akan menghilang setelah si kecil berusia 3 bulan. Jadi dia ketika berdirikan dia seolah mau berjalan gitu ya. Ketujuh refleks bayi yang sudah saya sebutkan tadi telah dipaparkan di atas tadi bahwa memang secara alami ada pada bayi dan itu sebagai tanda bahwa bayi tersebut normal. Tapi ketika sudah usia tertentu dan masih ada refleks itu berarti bayi atau orang tersebut terjadi kelainan ya. Oke, mungkin sekian dulu kita bahas mengenai 7 refleks pada bayi yang harus kita pahami dan memang itu wajar di usia-usia tertentu, dan biasanya dokter dan juga perawat atau tenaga medis di rumah sakit akan mengecek refleks ini, 7 refleks ini ketika bayi baru dilahirkan dan baru akan diputuskan apakah bayinya sehat atau perlu dirawat di tempat ruang rawat. Nah, ini juga pengkajian awal untuk mengetahui kesehatan bayi. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai 7 refleks pada bayi. Jangan lupa like, kemudian komen dan juga share video ini. Dan bagi yang baru menonton channel YouTube Caraterunik Channel, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel saya dan jangan lupa klik tombol lonceng sehingga kalian akan mendapatkan update video dari kami. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.